Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Artinya sebentar lagi kita ditinggalkan oleh bulan yang teramat mulia ini. Mudah-mudahan seluruh dosa kita melalui sebab-sebab aktivitas ibadah dan seluruh kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nabi bersabda, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, artinya 1 hari. Wal jumu'atu ila jumu'ati, dari salat Jumat ke salat Jumat, berarti 1 minggu. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, berarti 1 tahun. Mukaffiratun ma bainahum idza istanabal kaba'ir, semua itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Selama kita mampu menjaga diri ini, menjauhi, menghindari dari dosa-dosa besar. Sekali lagi mudah-mudahan kita nanti lulus Ramadan tahun ini sebagaimana Nabi menyampaikan, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih suci, dihapuskan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini tidak banyak yang kami sampaikan. Insyaallah kami akan sedikit memberikan informasi, mungkin bisa jadi ilmu, yaitu tentang zakat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Jami'ul Ahkamil Quran mengutip pendapat 2 sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa yang disebut, yang dimaksud dalam surat Al-A'la ayat 14-15 ini adalah tentang zakat fitri dan juga sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ini kami sengaja angkat setelah beberapa waktu yang lalu viral, mungkin sebagian kita sudah melihat sedikit rekaman atau videonya, bahwa ada yang mengatakan zakat tidak populer di Al-Quran. Sahabat kurang mengetahui atau kurang akrab dengan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktunya terbatas 15 menit sebagaimana amanah dari takmir. Di dalam Al-Quran Allah itu menggunakan istilah zakat itu tidak hanya dengan lafaz diksi zakat, tetapi setidaknya ada 4 istilah yang digunakan Allah untuk berbicara tentang konsep zakat. Yang pertama tentu zakat itu sendiri, itu dalam bentuk masdarnya. Yang kedua, Allah biasanya menggunakan kalimat atau diksi lafaznya infak, atau Allah juga menggunakan kalimatnya sedekah, dan yang terakhir Allah menggunakan kalimatnya hak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai contoh, sebelum saya bicara contoh, lalu ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mengetahui ayat ini Allah sedang bicara infak sedekah, atau meskipun diksi lafaznya infak sedekah, apakah Allah ini sedang bicara tentang zakat? Itu ulama sudah membuat rumusan. Jika di dalam ayat itu kemudian ada sighah amr, ada lafaz yang menunjukkan perintah secara sharih, secara jelas, maka itu
meskipun diksi yang digunakan adalah sedekah, infak, maka itu pasti adalah tentang zakat. Karena kemudian ada dalam kaidah usul fikih, sighah amr itu menunjukkan kepada suatu kewajiban, atau perintah itu menunjukkan kepada suatu kewajiban. Meskipun nanti saya contohkan tidak hanya perintah, ancaman dan peringatan Allah itu juga maknanya zakat, meskipun diksi yang digunakan bukan zakat. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma kharajna lakum minal ardi. Surat Al-Baqarah 267. Perintah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki dari usahamu yang baik-baik itu, atau dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kalian. Anfiku di situ bukan infak maknanya, tapi zakat. Ya. Contoh lagi misalkan dalam surat At-Taubah ayat 34 yang Allah turunkan 9 Hijriah saat Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju perang Tabuk. Saya potong di belakang ayatnya. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. 3435-nya yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dan seterusnya. Tentang apa? Allah tentang membicarakan tentang siksanya, model siksanya. Ma'asyiral muslimin, di situ adalah disampaikan oleh Allah, yaitu orang-orang al-kanzu, yang menahan, yang menyimpan hartanya dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Apa? Dalam bentuk apa? Ad-dhahab wal fiddata, dalam bentuk emas dan perak. Fabashirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka Muhammad, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Di ayat 35-nya Allah bicara tentang duhurihi, butunihi, jububihi, dagu, perut, punggung nanti disetrika dari emas dan perak yang Allah lelehkan di neraka jahanam itu. Sebagai bagian ini, rasakanlah harta yang dulu kamu tahan. Di situ Allah bicara tentang infak, tapi tidak ada satupun dalam kitab tafsir yang mengatakan maksud ayat tersebut adalah infak. Tapi bicara tentang zakat. Dan Umar bin Khattab mengatakan, meskipun harta itu disimpan di dalam tanah, tetapi kemudian yang punya, si empunya menzakatkan harta itu, maka bukan tergolong al-kanzu, infak, tapi maknanya zakat. Yang satu ada sighah amrnya, ada kata perintah. Yang kedua tadi peringatan bentuknya dalam bentuk sedekah. Misalkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jangan buka Al-Quran, tidak ada satupun terjemahan di sana dalam surat At-Taubah 103 yang kemudian kata sedekah itu dimaknai sebagai sedekah, tapi adalah zakat. Karena ada kalimat, ada lafaz sighah amrnya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu Allah membersihkan harta mereka, Allah mensucikan harta mereka. Sedekah kalimatnya di surat At-Taubah ayat 60 yang lebih rigid lagi. Innama sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kalau sesungguhnya sedekah tidak, sesungguhnya zakat itu untuk siapa? Untuk fakir, miskin tadi disebutkan, amil, mu'allafati qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, mu'allaf orang yang masuk Islam, fafir riqab, untuk budak, maksudnya untuk membebaskan budak hamba sahaya, untuk mereka yang terlilit utang, untuk yang berjuang di jalan Allah, untuk yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, kata Allah. Ini semua adalah kewajiban dari Allah. Maka tidak ada satupun terjemahan Al-Quran yang menyebut sedekah di ayat tersebut adalah maknanya sedekah, tapi maknanya adalah
zakat. Di surat Adz-Dzariyat ayat 19, sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum, dan di dalam harta mereka terdapat haknya orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Di situ Allah menggunakan diksi lafaznya adalah hak orang lain, dan maknanya di sana adalah kewajiban membayar zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu baru dalam lafaz sedekah, infak dan kawan-kawannya. Dalam bentuk zakat, setidaknya Allah ulang 32 kali di Al-Quran dalam bentuk zakat. Zakat itu masdar, kata dasarnya. Dalam bentuk isim tafdhil itu diulang Allah 4 kali, 2 di surat Al-Kahfi, 2 di surat An-Nur, azkar, dalam bentuk azkar. Dalam bentuk fi'il madhi 1 kali. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'a raki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan 28 diantaranya Allah gandeng zakat itu dengan sholat. 8 ayat Allah turunkan periode kota dakwah, periode Mekah. Artinya sahabat sudah akrab dan sudah kenal tentang konsep zakat, meskipun perintah zakat yang statusnya wajib diturunkan pada abad 2 Hijriah, periode Madinah, turun kewajiban itu bersamaan dengan kewajiban puasa. Maka masyarakat muslimin, mohon maaf, saya harus luruskan. Maka tidak benar statement yang mengatakan konsep zakat itu tidak dikenal, tidak populer di Al-Quran. Allah sangat mempopulerkannya dengan berbagai macam bentuk lafaz yang di dalam Al-Quran, dan sahabat sudah jauh mengenalnya sejak periode dakwah kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mau selesai 15 menit. Lalu apa makna zakat secara bahasa sendiri? Saya loncat aja cepat. Setidaknya zakat itu kalau mau dimaknai, maknanya ada 5. At-tuhru berarti maknanya bersih dan suci. Az-ziyadah berarti maknanya bertambah. Terus ada lagi an-nama, maknanya berkembang dan tumbuh. Selanjutnya yang keempat al-barakah, maknanya berarti keberkahan. Dan yang terakhir maknanya kata para al-badh, yaitu teruji, mendapatkan pujian. Artinya hamba yang kemudian menunaikan zakat, maka hakikatnya dia at-tuhru, satu, mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya itu, dirinya itu dari segala macam kotoran perilaku apa yang berhubungan dengan harta, serakah, tamak, kikir, dan kecintaan yang berlebih terhadap harta. Makna tuhru yang kedua, hakikatnya harta kita di sana hak, ada haknya orang lain, maka disebut dalam surat Dzariyat hak. Yang kemudian tidak bersih itu masih kotor sebelum diambil haknya orang lain itu sesuai ketentuan syariat dan ditasarufkan kepada mereka yang berhak. Sahabat dapat asnaf sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Maka hakikatnya kalau orang berzakat itu hakikatnya sebagaimana disampaikan Allah dalam surat At-Taubah, dirinya sedang mensucikan, membersihkan dirinya. Kalau dimaknai zakat itu sebagai ziyadah, nama dan barokah, harta yang dizakatkan, harta itu hakikatnya semakin berkembang, semakin bertambah, tumbuh, dan di sana Allah berikan keberkahan. Mana qasad shadaqatun min malin, kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, surat As-Saba 39. Dan apa-apa yang kamu infakkan itu Allah yang mengganti dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Di surat Al-Baqarah misalkan 291 yang terkenal sekali. Mathalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Loh, seperti biji ditanam, tumbuh pohon, dan pohon itu Allah berikan 7 tangkai di sana, setiap tangkainya Allah isi di sana 100 biji. Artinya berlipat 700 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di penghujung nanti kita itu ada zakat, namanya zakat fitri atau zakat jiwa, zakat diri
yang hakikatnya adalah selama tiga keadaan ini ada di dalam diri kita, tiga kondisi ini ada dalam kita, maka kita wajib yang pertama muslim agama kita, agamanya Islam berarti muslim. Nanti di akhir Ramadan, matahari terakhir di bulan Ramadan tenggelam dan kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah, artinya kita terkena kewajiban membayar zakat. Dan yang ketiga, kalau ada sisa makanan berlebih, bukan sisa, maaf, makanan berlebih cukup dan ketika kita makan saat Idul Fitri cukup dan ada sisa, maka kita sudah terkena yang namanya kewajiban zakat fitri. Dalam hadisnya Abdullah bin Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'ir. Rasulullah mewajibkan untuk kita semuanya membayar zakat fitri dari apa? Dari bahan makanan satu sok tamrin, satu sok kurma. Rasul makanan pokoknya kurma. Atau so'an syair atau satu sok gandum. Satu sok berarti tadi disampaikan oleh takmir, yaitu konversinya 2,5 kilogram. Alal abdi wal hurri wad dakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Semua muslim kena kewajiban itu. Entah itu hamba sahaya, entah itu orang merdeka, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu orang kecil, entah itu orang dewasa, anak yang baru lahir, termasuk wajib. Seluruhnya kata Rasul, selama tiga keadaan tadi memenuhi orang yang dulu. Hamba sahaya kan nggak punya, maka ditambah oleh ulama yang berada di tanggungan orang lain. Maka anak-anak yang belum bisa bekerja itu menjadi tanggungan orang tuanya, budak-budak hamba sahaya itu menjadi tanggungan tuannya. Maka seluruhnya kata Nabi, selama tiga hal tadi ada, maka dia telah wajib untuk membayar zakat fitri. Dan zakat fitri ini fungsinya masyarakat muslimin untuk kebahagiaan Idul Fitri, memberi makan fakir miskin agar di hari itu yang Allah haramkan puasa tidak ada orang beriman yang tidak makan, bukan karena niat puasa, tapi karena tidak ada makanan yang dimakan di hari fitri. Makanya kemudian ditasyarufkannya, ulama-ulama mengatakan ditasyarufkannya kalau setelah sholat id dihukumi makruh oleh para ulama jumhur. Ya, mentok di hari berikutnya itu sudah terhitung sedekah. Mentok hari itu harus tasyarufkan. Misalkan itu dilakukan setelah khutbah atau sholat itu masih dihukumi makruh oleh para ulama, masih boleh. Dalam rangka ya itu masyarakat muslimin rahimahullah. Yang kedua fungsinya, karena tidak nutut ini kalau bahasa zakat, yang kedua fungsinya adalah dalam rangka kita harus akui puasa pulau kali panjenengan tidak sempurna. Kadang mata ini melihat yang dilarang oleh Allah, kadang telinga ini mendengar yang diharapkan Allah, kadang lisan ini berbicara yang dilarang oleh Allah, tidak disukai oleh Rasul. Begitu kita sedang puasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitri diantaranya itu fungsinya selain untuk memberi makan, menggembirakan saudara-saudara kita yang tidak mampu itu, maka zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh yang 8 asnaf semuanya, hanya fakir dan miskin. Apa fungsinya selain itu? Agar puasa kita itu sempurna dari kekurangan, dari bolong, minal lahwi warafas, kata Nabi, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah yang dilakukan tubuh ini maupun dikeluarkan oleh lisan, atau rofas, atau perkataan kotor, keji yang kita kadang ucapkan saat kita berpuasa. Maka ketidaksempurnaan puasa itu ibarat kata para ulama, ketidaksempurnaan sholat. Lupa kita ketika sholat, misalnya gerakannya, rokaatnya disempurnakan dengan sujud sahwi, maka hakikat zakat fitri yang kita tunaikan itu seperti sujud sahwi, menyempurnakan bolong-bolong ibadah puasa kita. Makanya kemudian puasa kita sempurna. Masyarakat muslimin rahimahullah, sedikit tambahan tadi disampaikan, ada dari bahan makanan pokok dan juga dibayarkan dalam bentuk uang. Ini murni fikih kontemporer. Kalau misalkan kita mengacu pada pendapat ulama tabi'in, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, boleh
amil menerima uang dan ditasarufkan dalam bentuk uang boleh. Dalam madzhab Syafi'i mutlak harus makanan pokok, meskipun sebagian boleh menerima pakai uang amil. Misalkan Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan boleh diterima uang oleh amil, tapi amil harus belikan beras atau makanan pokok diserahkan ke fakir miskin, sifatnya wakalah. Madzhab Maliki sama, mutlak harus makanan pokok, kecuali sebagian, misalkan Ibnu Qasim mengatakan boleh uang, hampir sama, diambil uangnya ditasarufkan dalam makanan pokok. Madzhab Hambali misalkan sebagian mengatakan sama, mutlak harus makanan pokok, sebagian mengatakan boleh uang demi kemaslahatan. Siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi boleh uang, tapi diambil diserahkannya dalam bentuk makanan. Madzhab Hanafi saja yang mengatakan boleh menerima uang, amil, dan mentasarufkannya dalam bentuk uang. Fikih kontemporer, ijtihad ulama kontemporer mengatakan pendapat yang pas dengan era sekarang modern adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah atau madzhab Hanafi yang lebih liquid, karena tidak cukup hari ini makan itu harus dengan beras saja, butuh gas, LPG, minyak, telur yang kemudian harus membelinya dalam bentuk uang. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam rangka ketaatan, terutama menutup Ramadan ini agar sempurna ibadah kita, agar sempurna ampunan Allah kepada kita sempurnakan dengan membayar zakat, jangan sampai lupa. Dan sekali lagi, zakat sangat populer, sahabat sangat mengenalnya, bahkan Abu Bakar dalam kitab Muslim, Sahih Muslim itu demi Allah tak berani memisahkan sholat sama zakat. Dalam kitab Muslim, bab kitab iman, bab memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Muslim mengatakan dalam hadis itu Sahih cerita tentang Khalifah Abu Bakar. Tak perangi, kata Abu Bakar, demi Allah yang memisahkan antara sholat dan zakat. Bahkan menambahkan Abu Bakar, demi Allah tak perangi mereka yang dulu janji menyerahkan tali unta kepada Rasulullah, hari ini mereka tidak mau memberikan tali untanya. Artinya apa? Ini kewajiban yang tidak main-main, termasuk pilar rukun Islam. Mari kita jaga dengan penuh kehati-hatian. Aku lu melihat wastaghfirullah, nasrullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.